Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berkumpul di tempat ini Yesus. Hari ini Bapa kami mau menyembah-Mu. Hari ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang spesial karena kami merayakan. Kami merayakan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Kau baik Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan, kita katakan oh Yesus, Yesus. Oh. Mari bersama-sama dengan iman katakan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Bersama dengan iman katakan jauh-jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Bersama angkat tanganmu katakan betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Katakan kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Kami percaya bersama katakan jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Lebih lagi katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari sama-sama jemaat sendiri katakan betapa
Betapa besar pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah. Oh thank you Lord, kami berterima kasih. Oh Yesus, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari sama-sama kita bagi berdiri, kita sembah Tuhan lebih lagi, katakan oh betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Oh, kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bersama angkat tanganmu, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati oh yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan, oh, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh. Mari bersama-sama angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kau begitu besar Yesus. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Berkata-kata dalam bahasa roh, ya dalam bakaya dalam bayamu. Shiki dalam bakara dalam bakara dalam baya dalam bakara dalam baya se. Ya dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam baya dalam baya dalam baya. Haleluya. Kau begitu besar Tuhan. Kau yang luar biasa. Oh ya dalam bakara dalam bakara dalam baya se. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dalam bakaya dalam bakaya dalam bakara dalam bakaya dalam baya dalam bakara dalam baya. Sikiara dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam baya. Sembah Tuhan, sikiara dalam baya dalam baya dalam baya dalam bakara dalam baya. Ya dalam baya dalam baya dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam baya. Kau baik. Siara dalam baya dalam bakara dalam bakara dalam bakara dalam baya. Kau segalanya Tuhan,
Kau segalanya dalam hidup kami Yesus. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba yes. Shikira laba kara laba kara laba kara laba ya ralaba yes. Mari bersama kata Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus kau segalanya. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu bebaskanku, sembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Bersama katakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu di sekarang ini. Anugerahmu bagiku tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Sebesar apapun masalah kami Tuhan, lebih besar Tuhan Yesus kami Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan suara-suara kembali bagi Yesus kita. Haleluya. Siap muji Tuhan lebih lagi saudara? Mari sama-sama kita naikkan syukur terbaik kita untuk Tuhan hari ini. Come on. Woo. Sebab Dia Yesus yang ajaib, yang telah menebus setiap dosa kita. Mari sama-sama nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Come on. Woo! Kau Yesus yang ajaib, begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih Yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Everybody say, Ku naikkan syukurku, come on. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau Sekali lagi katakan, hanya untukku. ku tak akan berhenti Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya memusik memuji Tuhan. Woo! Haleluya. Mari saudara sama-sama kita mau nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, Dan kini hanya untukku. sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan. Woo! Mari kita mau sama-sama siapkan hati untuk kita memberi yang terbaik. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik Tuhan, kami memberi karena kami sungguh mengasihi Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
semuanya untuk bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberikan setiap kami hidup. Engkau memberikan setiap kami berkat-berkat. Engkau memberikan kepada setiap kami kekuatan. Pada hari ini, hamba-Mu dan setiap kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau meminta ampun. Biarlah Engkau maafkan kesalahan kami. Engkau jaga kami ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada setiap kami ya Bapa. Kadang kami tidak tahu ya Tuhan. Ada hal-hal yang kami tidak berkenan ke hadapan Engkau ya Bapa. Hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka seluruh pemikiran kami Tuhan. Menjadi pembaharuan yang semua seturut dengan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami seperti yang Kau inginkan ya Bapa. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih ya. Luar biasa ya. Oke. Hari ini saya akan membawakan satu tema ya. Yang sebenarnya juga berhubungan dengan kehidupan pribadi saya dan keluarga. Oke. Ini terutama nanti anak-anak muda yang sangat luar biasa ya. Itu bisa menyimak apa sih yang dikatakan dengan agility. Nah, pada hari ini saya akan sharing mengenai spiritual agility. Jadi spiritual ya, roh yang kita akan bangun, yang bisa membuat kita kuat. Ya, spiritual agility itu saya coba lihat artinya bagaimana kita bisa menjadi cepat, kita bisa tangkas dan benar. Nextnya, tujuan kita semuanya adalah membangun rumah Tuhan, membangun rumah Yahweh. Ya, itu dimulainya gimana sih caranya? Ya pertama kita harus membangun manusia rohnya kita. Jadi setiap kita itu punya 6 step ya di dalam kita, ada harta, ada 6 harta ya. Saya pernah sharing.
Jadi ada harta rohani, ada jiwa ya, di dalam jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Kemudian ada tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Nextnya itu tidak di dalam kendali kita adalah kita diberikan keluarga, harta keluarga ya. Kita diberikan harta networking, kita punya hubungan sesama. Terus yang terakhir adalah harta benda. Jangan dibalik. Jadi bukan harta benda yang pertama yang kita harus miliki, tapi harta spiritual kita, rohnya kita. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan. Kita harus dipimpin oleh firman. Kita berjalan bersama Kristus. Kita belajar dari kehidupan Kristus, ya, terutama kasih yang diberikan kepada setiap kita, agape ya, berubah serupa Kristus. Dan kita mesti tertanam, ya, tertanam. Saya lihat luar biasa ya, semuanya tertanam di tempat ini, di rumah Tuhan, ya. Dan secara otomatis saya juga menyimak tadi mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu bukan artinya tiba-tiba naik di panggung terus jadi bisa nyanyi sedemikian rupa, begitu menghayati dan sebagainya. Itu udah pasti terjadi beberapa saat dan dilatih berulang-ulang secara konsisten, ya, berfungsi sesuai karunia. Jadi karunianya tadi ya terlihat. Saya juga mengenal ya beberapa nih, waktu itu dulu masih belajar, oh sekarang udah tutup mata dia main enak gitu loh. Dan itu bukan timbul malah 1-2 tahun itu nggak dapet gitu loh, mesti terus menerus menjadi otomatis, ya. Terus harus berada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ya bahasa aslinya itu koramdeo Pak ya. Di dalam hadirat Tuhan kita menyembah itu bukan memenuhi standar baca dan sebagainya, enggak, tapi kita merasakan hadiratnya itu ada gitu ya. Terus kita ada di dalam komunitas terlindungi ya. Ada di dalam kerajaan Tuhan ya, yang kita selalu sharing dan sebagainya. Kita ada ibadah, kita ada kompak dan komsel. Oke, nextnya. Dan kita jadinya itu berkenan kepada Tuhan. Ya, dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, untuk hidup sekarang ini, ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Karena kita tahu bahwa kita sebenarnya menuju kepada kehidupan kekal, ya. Jadi kita mesti berkenan kepada Tuhan. Next. Saya coba melihat arti daripada agility. Ini banyak perusahaan yang mengambil value agility. Jadi kekuatan, kemampuan, kecerdasan. Artinya ini kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan tepat. Ya, tadi kalau musiknya ketukannya masuk, terus tiba-tiba ada salah dikit, separuh barangkali salah, langsung ke adjust gitu loh. Dan dengarnya juga enak gitu ya. Ya, apapun. Kalau orang yang ngerti banget, oh ya ada, tapi kalau biasa-biasa, ya memang itu mantep, nggak ada salahnya gitu loh. Nah itu kecepatan daripada pemusik itu sendiri, atau mereka bersama-sama tahu, tak gitu loh, langsung masuk. Nah itu kemampuan itu namanya agility, tangkas, cepat dan benar loh. Oke. Nah agility itu juga kombinasi kecepatan, kekuatan, kecepatan reaksi malah, respons ya, keseimbangan, flexibility, dan koordinasi otot. Supaya dengan kondisi yang dihadapi pada situasi tertentu tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Ya. Nah kalau kita bicara di spiritual ya kita mengemukakan yang namanya otot iman kita. Oke, iman percaya. Oke, nextnya. Kegunaan ketangkasan sangat penting terutama bagi atlet olahraga, baik beregu maupun perseorangan. Ini diterangkan di dalam penjelasan di dalam olahraga ya. Tapi kalau di dalam spiritual kita itu tadi mesti ibadah, oke?
Ketangkasan, nah ini yang paling penting. Kuncinya di yang terakhir ini. Ketangkasan bukanlah kemampuan yang dimiliki sejak lahir. Bukan sejak lahir kita tangkas. Kita diberikan kesehatan komplit dan sebagainya. Tapi itu harus dilatih secara konsisten, ya. Supaya apa? Supaya kita tangkas, kita bisa cepat bergerak, kita bisa benar gitu. Saya seminggu lalu gitu ya, pameran mobil dan sebagainya. Saya sebenarnya sih juga penasaran. Kok hebat ya, China ini tiba-tiba dia bisa luar biasa tuh. Malah sekarang dia number one untuk electric car gitu ya. Wah muncul 200 kilometer sekali cas, 300, 400. Sekarang yang murah pun, mobil murah pun, itu udah bisa 500 kilo per jam. Per kali cas. Saya tanya teman saya make, wah dia bilang gila benar-benar bro, hebatnya luar biasa. Cuma investasi awalnya, mereka bikin kombinasi dan sebagainya untuk kredit murah. Malah kemarin itu mereka tiba-tiba bisa turunkan harganya jauh gitu loh. Terus saya juga bingung, saya search, terus ada yang kirim. Wah ternyata mereka berlatih untuk membuat itu latihannya, yang bikin mobil itu begitu tangkas. Dia cetaknya, bikin joknya, itu saya kira kalau saya masuk mungkin susah bikinnya. Nah saya ini juga dulu dari satu produksi kosmetik ya. Saya waktu ke tempat produksi saya lihat, gila. Dia nggak injection otomatis masuk ke botol gitu ya. Ada masih dipelihara orang-orang yang lama sampai dia pensiun, dia nggak usah kerja. Dia udah kerja 30 tahun, 20 tahun, rata-rata 20 tahun ke atas yang ngisi botolnya. Jadi kalau udah yang meninggal ya udah nggak digantiin lagi, masuk ke otomatis, mesin otomatis. Nah, dia itu ngobrol, dia seret masuk, botolnya kecil. Seret masuk tuh cuman belepotannya dikit, dia lap dikit, dia jalan. Kan ada conveyornya ya, produksi jalannya. Saya lihat kok tangkas banget. Saya coba, waduh, saya coba belepotan terus, karena baru pertama ya. Saya lihat orang itu kira-kira udah 100 botol loh, udah lewat 100 botol, saya 1 botol pun belum kelar. Itu tangkas, karena dia berlatih. Oke, next. Nah, kok perlu spiritual agility sih di dalam kehidupan? Kok bisa perlu gitu loh? Ya nanti ada kesimpulannya ya dari sini. Saya tadi sharing dengan pastor kita, Pastor Petrus. Saya kenal beliau juga udah lama banget kali, udah 10 tahunan gitu ya. Saya juga di bisnis ya, orang-orang cukup kenal ya, terutama di cosmetics, di diaper dan sebagainya. Kita distribusi dan cukup besar ya, cukup besar. Terus kok tiba-tiba saya dibawa untuk menghayati, untuk di dalam menghayati spiritual ini gitu loh. Kok harus mengalami satu goncangan-goncangan di dalam pekerjaan atau kehidupan saya sendiri gitu. Padahal orang-orang bilang, oh kalau Pak Jeffrey ahli, kalau Pak Jeffrey itu luar biasa, wah mimpin ini, mimpin itu gitu. Tapi kok bisa sampai sekarang ini masih terus digoncangkan? Ya karena Tuhan mau kita kuat, kita punya agility di dalam, bukan hanya di dunia ini, tapi untuk dikatakan apa? Kehidupan yang akan datang. Di situ diperlukan spiritual agility. Kenapa? Giant datang. Ya, giant itu diumpamakan ketakutan, kecemasan. Saya juga ngalamin ketika COVID, waduh. Saya bilang, Pastor Petrus tolong aku didoain. Terus tiba-tiba lewat gitu, tadi saya cerita waktu COVID digoncangkan itu, semua orang kembali kepada dalamnya dia, hati nurani. Tuhan lagi uji kita loh, kita mesti harus benar loh, harus benar. Tiba-tiba COVID lewat, manusia kembali kepada habitatnya. Ya, ada yang curang, ada yang apa. Saya lihat TikTok, gila.
penipuan di BCA, nggak boleh disebut nama, di online dan sebagainya, itu kan sampai begitu banyak. Itu giant yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Oke? Jadi kita perlu apa? Daya juang. Kita perlu apa? Kompetensi. Kita perlu apa? Meninggalkan barangkali cara-cara lama kita. Kita perlu apa? Kita perlu iman percaya. Apakah itu cukup? Kita perlu action. Ya. Action. Actionnya apa yang pertama yang kita harus lakukan? Datang kepada Tuhan, minta ampun. Datang kepada Tuhan, Tuhan, aduh, saya ternyata di dalam spiritual ini, saya kok enggak berelasi dengan kuat. Saya kok tidak benar-benar datang kepada Engkau. Nah, stepnya itu ada 3. Tadi kita sharing. Kita datang kepada Tuhan itu, yang pertama, karena kita masalah, itu namanya reaktif. Datang kalau ada masalah, datang kepada Tuhan. Masalah gede, datang kepada Tuhan. Nah, itu reaktif. Tapi ada yang proaktif. Proaktif itu artinya, ya kita konsisten lah. Datang kepada Tuhan tiap minggu, mesti ibadah dan sebagainya. Ya kan? Ibadah. Itu namanya proaktif. Hari Minggu harus loh ke gereja gitu loh. Datang, itu proaktif. Tapi mau nggak kita tingkatkan satu lagi di dalam spiritual agility ini yang namanya otomatis. Setiap saat kita harus datang kepada Tuhan kita. Kita harus datang kepada Yahweh. Kita harus memuji, menyembah Dia, melakukan relationship yang kuat. Nah, untuk itu hari ini saya coba baca, yang kuat banget yang mendorong saya itu adalah Raja Daud. Ya, kita coba lihat apa yang diceritakan di dalam 1 Samuel 17 ya. Itu panjang banget, nanti kalau mau dibaca itu luar biasa. Tapi saya yakin semuanya juga udah pernah ya melihat ini gitu. Oke? Jadi waktu itu Saul menghadapi satu masalah ya. Filistin mau datang. Kita lihat firman-Nya di 1 Samuel 17, 4, 11 dan 24 ya. Nanti kalau mau baca komplit itu silahkan dihayati ya. Di ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta. Wah, itu lihat ya perbandingannya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi kita itu di dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, waduh, kita pasti dengar ini takut, dengar itu takut. Apalagi kemarin yang baca berita-berita ya, berita-berita. Sampai ada yang lompat di apartemen penjaringan nih. Ikat sama-sama berempat, lompat dari lantai 22. Hancur semua. Ada videonya, ada foto-fotonya, ngeri juga lihatnya. Dia ketakutan, kecemasan. Terus praduga itu begitu banyak, asumsi itu begitu banyak. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ini dikatakan terus ya, sangat ketakutan. Nah, kita bisa buka di referensinya di Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya mencuri, hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Namun Kristus datang ya supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Luar biasa loh. Kristus. Jadi datang kepada Dia. Kenapa dikatakan pencuri datang itu mencuri membinasakan? Kita semua punya kehidupan, kita punya keluarga, kita punya bisnis, kita punya kesehatan, kita punya networking gitu. Hubungan, harta hubungan. Pencuri datang itu dia hajar loh. Misalnya saya bilang, oke, saya di asosiasi bisnis. Wah, pasti dihajar di situ. Oh,
Orang-orang di kerohanian dihajar di situ. Suami istri kelihatan mesra, dihajar di situ. Karena dia akan datang untuk menguji kita. Ya, apa yang kita katakan itu akan diuji supaya kuat. Jadi pencuri datang itu pasti mencuri. Ada orang yang kelihatan sehat. Ya, pernah saya punya teman sehat banget, terus ketemu kaget, kurus, rambut putih, terus tiba-tiba dikatakan saya problem di kesehatan. Padahal kita nggak nyangka bahwa dia itu bakal sakit. Makan teratur, semuanya teratur gitu loh, olahraga dan sebagainya, nggak alkohol, nggak rokok, nggak apa dan sebagainya. Nah, kita perlu sesuatu sebenarnya, oke? Nah, disitulah yang menghantam setiap kita, oke? Yang kedua, untuk menghadapi tadi giant-nya gitu, kita mesti mempunyai yang namanya daya juang. Oke. Di 1 Samuel 17, 26 dan 32. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai dia berani mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Ya, di 32 berkatalah Daud kepada Saul, ya dia datang kepada Saul, kan waktu itu nggak sengaja nih kan, Daud datang, dia lihat loh kok rame-rame, dia disuruh bapaknya untuk ngantarkan makanan gitu ke saudaranya karena mereka menghadapi giant katanya. Dia datang, dia lihat, oh kok jadi begini, kurang ajar juga tuh orang ya. Nah, di sini kelihatannya dari artinya itu mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Bangsa Israel itu adalah barisan Tuhan yang hidup. Dan dia datang kepada Saul, dikatakan, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Kita juga sama nih, hadapin masalah. Mungkin anak-anak muda yang masih kuliah, aduh gimana nih ongkos, bagaimana nih biaya. Jangan tawar hati. Gitu? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi Tuhan akan mengutus ya orang-orang di sekitar kita nggak tahu itu yang akan membantu kita. Saya pun sama. Digeber, tak masalah. Saya bilang Tuhan, ini masalah. Pagi-pagi saya datang kepada Tuhan. Saya membangun mesbah sendiri. Seperti film gitu ya, kelihatan Tuhan bilang, gue mau menguatkan engkau. Dan tahanlah nak, kaget kan, merinding nih bulu kuduk semua sampai sekarang juga cerita itu, kaget. Terus sampai kapan? Jawabnya apa? Sampai kamu kuat dan saya akan mendampingi engkau selama-lamanya, ya kan? Seperti di Yosua 1 ya, 8 dan 9. Oke. Jadi yang kita harus bangun ya daya juang. Daya juang itu di referensinya ya di Kolose ya. Di Kolose 3:23, spirit of excellence. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita bisa menghayati firman itu enggak? The spirit of excellence. Ya. Ini cerita mengenai Daud, di bawah itu saya kasih referensi firmannya ya untuk kita lebih menghayati. Oke, nextnya apakah membangun daya juang doang? Daya juang itu artinya spiritnya kita naik, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Tapi kita punya kompetensi enggak? Nah, kita harus membangun yang namanya kompetensi. Apakah Daud punya kompetensi? Kita coba baca firman-Nya. 1 Samuel 17, 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Oke? Jadi di sini dikatakan yang ayat 36 ya, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Artinya Daud ini menghadapi itu bukan sekali, berkali-kali. Oke? Di sini ada singa dan beruang. Dan dikatakan lagi di sini ya, ditegaskan di ayat 36 ini, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Kita di sini semuanya ya, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita adalah barisan Tuhan yang hidup. Amin ya. Jadi kita jangan takut. Semua pasti ada masalah, semua. Semua kita lagi diserang oleh giant-nya kita sendiri gitu loh. Nah, referensi firman-nya dikatakan di Ibrani 12, 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Firman ya. Janganlah Anda anggap enteng didikan Yahweh. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi ada peringatan-peringatan loh. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihinya. Bayangin loh. Menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesahkan orang-orang yang diakuinya, menyesahkan orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Sama. Ya, saya ketemu satu konglomerat ya, duduk makan gitu. Dia undang, makan terus saya tiba-tiba nanya gitu, apa sih yang bikin Anda paling takut di dalam kehidupan bro? Ya teman baik lah, dulu sama-sama salesman, sekarang dia udah jadi konglomerat. Saya nanya, apa sih yang bikin sekarang khawatir, cemas gitu loh, ya kan? Saya tahu dia dulu selalu masuk dalam doa, bikin produk dan sebagainya. Wah, doa, penyertaan Tuhan itu kencang banget. Malah waktu itu saya belum terlalu dalam, dia udah dalam loh. Dia create produk tuh dia bisa, doanya dalam banget. Terus dia bilang apa, tau gak? Yang saya paling takut, anak-anak saya itu tidak pernah mengalami susah. Anak-anak saya itu tidak pernah mengalami problem. Dia lahirnya udah luar biasa, semua ada. Ya, malah istri saya, kalau perlu setiap anak punya sopir pribadi gitu loh. Semua punya asisten pribadi, semua dikerjakan oleh mereka. Jadi dia nggak punya, dia takut. Terus saya bilang, kok lu takut? Nah kan bro tahu, Amsal 10 ayat 12, berkat itu adalah dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya loh. Saya kaget juga. Benar bro, benar. Kalau sayanya nggak ada, dia diserang. Kan kita udah tahu juga pengusaha-pengusaha Indonesia ini yang orang bilang keturunan kedua, keturunan ketiga ambruk. Kenapa? Mereka tidak berpengalaman menghadapi masalah gitu loh. Mereka sebenarnya tidak punya kompetensi. Mereka mendapatkan fasilitas. Jadi bersyukurlah sebenarnya adik-adik semua ya yang punya masalah, yang punya penderitaan gitu kan. Kan dikatakan oleh firman itu kan Tuhan mengasihi kita loh. Saya pun sama. Ya. Saya tahu bagaimana susahnya berjualan di dalam marketplace gitu loh. Kenapa? Ya saya mendalaminya dari jadi tukang pajang, ya jadi salesman, pernah. Ya kan? Pernah door to door, di Uber anjing pun pernah gitu loh. Serius gitu. Oke. Nextnya, setelah membangun kompetensi, ya kadang cara-cara lama itu udah out of date. Jadi kita mesti mendapatkan satu cara baru. Oke? Kita mesti yang dikatakan oleh Einstein, dia bilang apa? Insane. If you if you aim, ya. Jadi kalau istilah bahasa Indonesianya itu
kamu mau hasilnya itu berbeda, tapi kamu tetap melakukan cara lama. Ini kan dikatakan di sini kan, 1 Samuel 17:39. Lalu Daud mengingatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan dan belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ya kan? Karena kalau perang, ya, menjadi prajurit daripada raja itu harus memakai kan baju perang. Jadi dia nggak bisa, dia mau menanggalkan itu dengan cara dia, dengan apa yang dia alami, dia bisa gitu loh. Referensi firmannya di Roma 12 ayat 22, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kepada Yahweh, yang sempurna, gitu loh, ya, di Roma 12 ayat 2. Jadi tinggalin cara yang lama. Terus ketika dia bergerak di sini, ya, nextnya dia bergerak, ya kan? Oke, nextnya. Dia membangun iman percaya dulu, ya kan? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh, semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang ini, gitu loh. Ya. Nah, ini segala barisan Israel itu istilahnya kita, komunitas kita, komunitas eklesia yang ada di sini itu bersatu, ya kan? Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepala dan dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan, mempunyai Yahweh yang begitu luar biasa. Ya, di Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu sempurna. Dia mau kita dia memberikan satu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang sangat luar biasa, yang sangat menjanjikan. Oke, dan setelah itu nextnya dia melakukan eksekusi. Kalau kita baca dari Kejadian dan sebagainya, kita masuk kepada 1 Samuel ini, kita nggak pernah lihat tuh perang pakai di sini pakai umpan batu, nggak pernah. Istilahnya ketapel, nggak ada, ya kan? Ini out of the box, oke? Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya. Ini kalau baca ceritanya itu kan dia pilih batu-batu yang luar biasa. Ketika dia pilih, saya bayangin itu dia doa, Tuhan gimana nih gua lawan si giant ini. Padahal sebenarnya sih gue cuma ngomong, tapi kok Tuhan dorong saya maju ya untuk lawan. Gemetaran juga loh, ya kan? Dia doa, disuruh oke, ambil ini. Kan lu dulu waktu hajar si singa pakai ketapel kan tepat semua gitu kan. Ya kan? Diambil batu dan diumbannya lah dan kena lah orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ini sangat luar biasa. Kalau di dalam marketing, ya, ada yang namanya segmentation, SPT ya, segmentation, positioning, targeting. Ini tepat nih, tak gitu. Ya, tepat, tak gitu. Dia tahu di sinilah yang harus dia hajar. Tapi dia nggak ngomong, Raja Daud, gua nanti ya, ketika gua mau lawan dia, tahu nggak? Saya pakai ketapel, ini batu. Kira-kira sasarannya itu di sininya enggak. Penyertaan Tuhan, itulah hikmat Tuhan. Ketika kita, yang saya katakan tadi, reaktif,
kita dengan Tuhan nih, dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan itu reaktif, ada masalah, datang menyembah. Atau nomor 2 itu proaktif. Ya udah deh, kewajiban ibadah, datang dah, gitu loh. Itu namanya proaktif. Masih mending daripada reaktif tadi. Jadi kalau orang yang sifatnya reaktif berelasi dengan Tuhan, akan dikasih apa? Masalah terus, supaya dia datang kan kepada Tuhan. Masalah lagi, datang kepada Tuhan. Masalah lagi, datang kepada Tuhan. Kan gitu kan. Tapi kalau proaktif ya aman-aman, tapi sesekali diuji. Tapi kalau otomatis, itu beda loh, step ketiga. Kita terus ada dengan dia loh. Ya, saya tadi sebelum turun, saya masuk ke parkiran, terus begitu saya parkir, orangnya, oh iya Pak, dia lihat saya, oh dia tahu, pas kenal, oh iya Pak, di sini aja Pak, oh ya, udah. Saya nggak turun dulu, kita doa dulu bareng, menyembah Tuhan sebentar, baru kita naik, gitu loh, ya kan? Menyerahkan seluruh apa yang kita mau sharing ke dalam nama Tuhan, oke? Iman tanpa perbuatan adalah mati, yang Yakobus 2 ayat 26 ya terkenal. Oke, nextnya. Nah, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Ini yang saya alami sebenarnya, terutama yang di 8 dan 9 ya. Tetapi harta ini, spiritual agility ini, ya, kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Bukan dari diri kami, bukan dari kesombongan kami, bukan. Ya, dalam segala hal yang dikatakan oleh Paulus, kami ditindas, namun tidak terjepit. Luar biasa loh. Saya merasa terjepit, tapi kenyataannya nggak terjepit. Saya datang kepada Tuhan, terus ketemu Pastor Petrus, tolong aku didoain dong. Berapa kali ya? Sampai sekarang pun terus masih minta. Ya, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini dahsyat, ini nggak boleh putus asa. Karena itu semua bisa kita lewati. Amin ya. Pasti loh. Apalagi yang masih muda-muda ini, waduh, ya, tiba-tiba teman saya ada yang saya panah enteng ya, waktu sekolah, waktu apa, di kerja pun ada ya. Wah, hari ini luar biasa. Modalnya cuma satu dia loh. Dia giat banget. Dia punya komitmen yang tinggi, dia punya daya juang yang konsisten dan dia persisten. Konsisten itu dilakukan secara secara konsisten, secara yang tidak pernah putus. Persisten itu adalah dia tekun, ya, walaupun problem dia lakukan gitu, hal yang benar. Nah, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ya, Tuhan Yahweh menyertai kita. Dia udah mengirimkan roh kebenaran, penghibur, Roh Kudus di dalam setiap kita. Kok kita takut? Percaya kepada dia, karena rancangan dia adalah rancangan yang indah. Kami dihempaskan, namun apa? Tidak binasa. Luar biasa. Hajar kiri, hajar kanan, dan sebagainya. Oke, next. 2 slide lagi. 1 lagi ya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa kita perlu spiritual agility ini, kenapa? Kita hadapin the giant. Ya, tadi masalah, ketakutan dan sebagainya. Artinya apa? Kita tahu bahwa cook yang diberikan ini, kita mau mikul cooknya dunia atau cook yang diberikan oleh Tuhan. Cook dunia itu kan sebenarnya sih keinginan-keinginan kita. Kita kan dicobai oleh keinginan-keinginan kita kan. Jadi kita diberikan cook Tuhan ya tadi. Kita mempunyai daya juang. Oke? Kolose 3:23, the spirit of excellence bahasa Inggrisnya. Kita punya kompetensi. Kompetensi itu tidak datang sekonyong-konyong, kita kompeten, enggak. Ya, kita mesti ada di dalam loyal to process. Tadi saya cerita Pak Pastor Petrus, kalau ada yang nonton Karate Kid, ya, Karate Kid itu dikasih tahu oleh gurunya, pakai tuh baju, tanggalin, gantung, lepas baju kamu, ya, pakai, gantung,
Terus sampai anaknya bilang, gila nih guru gua mau belajar karate kok dikasih belajar kayak gini berbulan-bulan, ini apaan sih? Terus ditanyain, kamu mau tahu artinya? Dia pukul dia. Dia bilang, kamu pakai ilmu itu aja ya. Begitu dia mau pukul, tanggalin baju kamu, shot. Dia begini, tanggis. Ya kan? Dia hajar lagi, dia tendang, dia bilang, pakai baju kamu. Gitu ya. Lempar baju kamu. Gitu kan. Itu mah kecil. Coba kalau kita pakai firman. Wow, nggak ada masalah yang lain-lain semua. Nggak ada, lewat. Oke. Terus kita mesti menanggalkan cara lama. Adaptasi pembawa budi. Ya, Roma 12. Jangan masuk ke dalam grup yang namanya Seau. Seau tahu kan? Auban katanya itu. Auban itu kepala batu gitu loh. Udah dikasih tahu datang, udah dikasih tahu komsel, udah dikasih tahu baca firman. Masih Seau tadi katanya gitu loh. Nah, kita mesti punya iman percaya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kita. Bukan siapa-siapa loh. Bukan keinginan kita yang bertahta. Bukan even kebutuhan kita, tidak. Tapi Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat. Nah, yang terakhir adalah action. Action. God will do the rest. Do the best. God will do the rest. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan, Pak Petrus. Terima kasih Pak. Teman musik boleh maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Anak-anak yang luar biasa dipersiapkan oleh bapaknya. Waktu kita alami hal-hal yang buruk, tekanan yang luar biasa, percayalah Tuhan tidak mengubah keadaan itu, tapi Tuhan akan mengubah kita. Katakan amin. Waktu anak saya hadapi ujian matematika yang begitu berat, saya lihat, waduh, mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 sekarang, ini kok pelajaran SMP saya dulu ini sekarang malah SD gitu. Masalahnya besar. Yang saya lakukan, saya tidak datang ke sekolah marahin gurunya. Artinya bapak itu tidak akan mengubah keadaan atau permasalahan anaknya. Yang diubah adalah anak saya sendiri. Saya latih. Mau gak mau saya buka internet. Saya mempelajari lagi. Ingat lagi caranya gimana, kok dapat jawabannya seperti ini. Rumusnya seperti apa. Setelah dapat, mulai saya cerna lagi. Cara menjelaskannya ke anak usia kelas 6 SD seperti apa. Setelah dapat, jelas dapat, tidak cukup. Saya leskan lagi dia matematika. Sampai sekarang ujian nilainya bagus. Kalau nilainya bagus pasti potong ayam, Pak. Artinya apa? Jangan suruh Tuhan ubah keadaan kita. Kalau kita datang ke Tuhan, pasti yang Tuhan ubah adalah kita. Cakep menghadapi masalah. Karena kita adalah anak-anak yang gagah perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berjemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah Yesus. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang puji, segala puji,
kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, dengan segenap hatimu katakan, segala puji, kami hanya memujimu. Di tengah badai, di tengah masalah, bahkan di tengah kelimpahan berkat-Mu, setiap saat, setiap detik, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Karena di sanalah kekuatan kami, di sanalah perlindungan kami, di sanalah berkat kami, yaitu di dalam Yesus Kristus. Naikkan pujian bagi Dia, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai bersama. Mari sembah Tuhan.
rancangkan meraih masa depan yang sukses, masa depan yang berhasil, karena Kristus yang menetapkan itu dalam hidup kami. Haleluya. Dimuliakan hanya bagimu Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan udah cuma tuh. Ya. Apakah ada pengumuman tambahan, Pastor Petrus? Oh, tidak ada. Iya, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami hari ini? Apakah ada? Kalau ada boleh melambaikan tangan. Oke, tidak ada, semuanya adalah jiwa-jiwa yang setia. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari bergoyang bersama dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Aku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya,
diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 Semua menari bagi Tuhan. haleluya. Glory, 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 puji Disayang, Tuhan. disayang semua. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Mari puji sayang, disayang, angkat kedua Tuhan. tangannya bagi Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Menarilah bagi Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.